Judul, Bayangan di Kelas 7B. Hari pertama mengajar di SMP Cendana adalah momen yang dinanti oleh Bunia. Sebagai guru baru, semangatnya tak tertandingi. Setelah memperkenalkan dirinya di depan kepala sekolah, Bunia dipandu menuju kelas 7B, di mana ia akan mengajar bahasa Indonesia. Kepala sekolah memberitahu bahwa di kelas itu ada 20 murid yang siap belajar. Saat langkahnya masuk ke dalam kelas, Bunia disambut tatapan penasaran para siswa. "Selamat pagi, semuanya. Nama saya Bunia, guru baru kalian," Jika tanya ceria. Para murid menjawab dengan semangat, dan suasana terasa hangat. Setelah perkenalan, Bunia mulai mengabsen. Dengan teliti, ia memanggil nama-nama murid. Satu persatu, para siswa menjawab hadir. Setelah menyelesaikan absen, Bunia mencatat bahwa ada 20 siswa di kelas. Dia pun memulai pembelajaran dengan antusias, dan anak-anak tampak menikmati pelajaran hari itu. 3 hari berlalu tanpa masalah. Namun, di hari keempat, saat Bunia hendak memulai kelas, pintu kelas terbuka dengan suara berderik. Seorang siswa, Andi, masuk tergesa-gesa. "Maaf, Bu, saya terlambat," serunya, wajahnya tampak panik. Bunia menatapnya bingung. "Kamu siswa kelas ini? Saya tidak pernah melihat kamu sebelumnya." "Iya, Bu. Saya Andi. 4 hari terakhir saya sakit," jawabnya. Satu pertanyaan membayangi pikiran Bunia. Rasanya nama Andi tidak muncul dalam absen 2 hari lalu. Dia merasa ada yang aneh, namun dia hanya mengangguk dan mempersilakan Andi untuk duduk. Saat Bunia melanjutkan absen, hatinya berdebar. Ketika menyelesaikan absen, ia tercengang, jumlah muridnya kini menjadi 21. Ada seorang murid yang tidak dikenalnya. Siapa dia? Mengapa dia ada di kelas ini? Pikiran Bunia dipenuhi rasa ingin tahu dan sedikit ketakutan. Setelah pelajaran, Bunia mendekati Andi. "Kamu sepertinya tidak asing bagiku. Apakah kamu sudah lama di sini?" Andi menggeleng. "Tidak, Bu. Saya baru pindah dari sekolah lain." Setelah pulang, Bunia mencoba menghubungi beberapa guru lain untuk menanyakan tentang Andi. Namun, semua guru yang ia tanya tidak pernah mendengar nama itu. Rasa cemas mulai menyelimutinya. Keesokan harinya, saat kelas dimulai, Bunia kembali mengabsen. Kali ini, ia bertekad untuk mengawasi lebih seksama. Namun, saat absen, Andi tidak hadir. Bunia merasa lega namun sekaligus curiga. Saat pelajaran berlangsung, ia melirik ke bangku Andi, merasa ada sesuatu yang ganjil. Hari demi hari berlalu, dan keberadaan Andi menjadi semakin membingungkan. Suatu malam, Bunia memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang sekolah dan murid-muridnya. Dia mengunjungi perpustakaan sekolah yang sepi. Di sana, dia menemukan buku catatan lama yang menceritakan sejarah SMP Cendana. Dalam catatan itu, terungkap bahwa kelas 7B pernah mengalami kejadian aneh. 3 tahun yang lalu, seorang siswa bernama Andi meninggal dunia dalam kecelakaan di jalan dekat sekolah. Sejak saat itu, kelas itu selalu dihuni oleh bayangan Andi. Kegelisahan menyergap Bunia. Apakah Andi yang diajar adalah hantu? Keesokan harinya, saat kelas dimulai, Bunia dengan hati-hati memanggil Andi. Namun, dia tidak ada. Ketika mengabsen, jumlah murid tetap 20, tidak ada Andi. Apakah itu semua hanya hayalan? Ataukah dia hanya datang untuk memberitahu? Saat pelajaran berlangsung, Bunia mendengar suara berbisik di belakangnya. Suara itu menyeramkan, seakan mengingatkan pada tragedi yang menimpa Andi. Dengan rasa takut yang mendalam, Bunia berbalik, dan tak ada siapa-siapa. Dia menggenggam papan tulis, berusaha menenangkan diri. Di akhir pelajaran, Bunia memutuskan untuk berbicara kepada kepala sekolah. Ketika ia menyampaikan keanehan yang terjadi, kepala sekolah terlihat tertegun. "Kau adalah guru pertama yang menyadari keberadaan Andi.
Dia memang tidak pernah benar-benar pergi, kata kepala sekolah dengan nada serius. Malam itu, Bunia terbangun oleh suara langkah kaki di luar kamarnya. Dia bergegas keluar untuk memeriksa. Saat melihat ke arah kelas, dia melihat sosok Andi berdiri di depan pintu kelas dengan tatapan kosong. Bunia bergetar ketakutan dan berlari ke arah Andi. "Kenapa kamu masih di sini? Apa yang kamu inginkan?" tanyanya dengan gemetar. Andi tidak menjawab, hanya menunjuk ke dalam kelas. Bunia merasa terhisap ke dalam kelas, tak bisa melawan kehendak sosok itu. Begitu dia melangkah masuk, suasana berubah gelap, dan suara tawa anak-anak bergema di seluruh ruangan. Di tengah kegelapan, Bunia merasakan kehadiran banyak siswa. Mereka semua berbisik, "Kami ingin belajar, Bu. Tetapi kami tidak bisa pergi." Sekilas, bayangan Andi muncul di sampingnya, menatapnya penuh harap. "Tolong kami, Bu. Bantu kami untuk tenang." Dengan segenap kekuatan, Bunia berusaha berbicara kepada para siswa. "Saya akan membantu kalian. Mari kita beri penghormatan kepada kalian yang telah pergi." Dengan berani, dia mengatur sebuah upacara kecil di kelas, mengenang siswa-siswa yang telah meninggal. Saat dia selesai, suasana di kelas mulai cerah kembali, dan bayangan Andi tersenyum. "Terima kasih, Bunia. Kini kami bisa pergi." Sejak saat itu, kelas 7B menjadi lebih tenang. Bunia melanjutkan mengajar dengan baik, dan siswa-siswa yang hadir merasa lebih nyaman. Meskipun bayangan Andi telah pergi, kenangan tentangnya akan selalu ada, mengingatkan semua orang bahwa setiap siswa, baik yang hidup maupun yang telah tiada, memiliki hak untuk dihargai. Akhirnya, Bunia menyadari bahwa mengajar bukan hanya tentang pendidikan, tetapi juga tentang merangkul setiap jiwa yang datang. Dengan semangat baru, dia melanjutkan perjalanan mengajarnya, berkomitmen untuk mengingat semua siswa, dalam bentuk apapun mereka datang.